Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini, teman-teman. Di video kali ini aku akan sharingkan cara mengajukan pinjaman di aplikasi UKU. Saldonya itu bisa sampai dengan 12 juta, teman-teman ya. Kalau tahun lalu itu hanya 10 juta, jadi ini sudah naik 2 juta. Nah, kemudian untuk tenor pinjamannya itu bisa sampai dengan 90 hari, 3 bulan. Lumayan panjang, teman-teman ya. Bisa bernafas dulu. Kemudian ini hanya menggunakan KTP, nomor rekening dan juga nomor handphone. Itu saja. Tidak perlu sertifikat, kemudian tidak perlu BPKB ya. Hanya KTP, nomor rekening dan juga nomor ponsel. Nah, untuk selanjutnya ini tenornya tadi sudah ya sampai 90 hari. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik silahkan download saja aplikasinya di Play Store. Contohnya seperti ini ya. UKU, strip pinjaman dana digital dari PT Teknologi Merlin Sejahtera ya. Nah, di sini biasanya prosesnya itu tidak lama ya, sekitar 30 detik itu sudah selesai. Nah, kemudian teman-teman silahkan buka aplikasinya. Oke, jadi akan muncul seperti ini ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, teman-teman silahkan baca yang ini dulu ya. Oke, setelah dibuka kita di sini langsung saja klik daftar. Nah, kemudian akan muncul persyaratan ya. Kita langsung baca saja. Kemudian scroll ke bawah, kemudian klik setuju. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor handphone ya. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa UKU ini adalah pinjaman yang legal ya, diawasi dan juga berizin OJK. Jadi semua data yang kita berikan termasuk nomor handphone ini akan dijamin keamanannya. Kalau sampai macam-macam ya kita laporkan ke OJK ya, biar ditendang dari OJK. Oke, kita masukkan nomor handphonenya, nomor handphone yang aktif ya, yang sering kita pakai. Kalau teman-teman coba pakai nomor handphone yang baru, kemungkinan ditolak, atau kalau enggak limitnya kecil banget ya. Kita masukkan nomor handphone yang memang kita pakai sehari-hari. Kemudian klik dapatkan kode OTP. Nah, nanti teman-teman silahkan di SMS itu akan ada kode OTP, silahkan masukkan ke sini ya. Silahkan masukkan 6 digit biasanya. Kemudian teman-teman silahkan klik login. Nah, kemudian ada permintaan akses lokasi ya. Nah, ini memang umum sih untuk pinjaman online atau pinjaman dari bank digital, atau intinya yang sifatnya adalah digital ya, sifatnya pengajuan online itu pasti memerlukan akses lokasi. Ini kita klik aja yang saat aplikasi digunakan. Kemudian teman-teman ini sudah muncul ya. Nominal pinjamannya yang diinginkan 8 juta, kemudian durasi pinjaman 180 hari. Tapi ini belum teman-teman ya. Ini mungkin masih iklannya ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita klik yang ajukan sekarang. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi beberapa hal ya. Identitas, data pelengkap, informasi pekerjaan dan juga informasi akun bank yang dipakai untuk pencairan. Nah, yang pertama adalah identitas. Teman-teman siapkan KTP yang terbaik ya. Jangan buram, kemudian jangan rusak ya. Kemudian yang pas foto itu juga harus jelas. Silahkan difoto KTP-nya ya. Silahkan difoto, kemudian pastikan tidak terlalu jauh ataupun tidak terpotong ya. Kemudian juga foto asli, foto KTP asli, bukan fotokopi KTP ya. Nah, kemudian teman-teman juga diminta untuk foto selfie memegang KTP ya. Ikutin petunjuknya. Itu teman-teman silahkan klik saja yang bawah untuk memulainya ya. Kemudian selanjutnya untuk nama lengkap, nomor KTP dan email itu teman-teman silahkan diisi juga ya. Oke, setelah diisi teman-teman langsung saja klik konfirmasi. Nah, kemudian untuk data pelengkap teman-teman silahkan isikan ya, seperti limit kartu kredit per bulan kalau ada, kemudian metode investasi utamanya, kemudian akun WhatsApp ya. Kemudian status perkawinan, tanggungan anak, pendidikan terakhir, agama, kemudian ada pertanyaan apakah Anda memiliki tanggungan atau pinjaman lainnya. Silahkan isi sesuai aja ya, karena mereka punya BI checking, harus kalau kita isi tidak sesuai mereka sebenarnya tahu ya. Oke, kemudian untuk kontak darurat juga teman-teman silahkan isi ya. Isi sampai 3 di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa di aturan baru di OJK kontak darurat itu tidak boleh dipakai untuk nagih. Tidak boleh menggunakan apalagi menanyakan dengan kata-kata kasar atau intimidasi, itu tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu laporkan saja ke OJK ya. Oke, silahkan diisi hubungannya apa, namanya siapa, kemudian nomor handphonenya. 3 kali ya. Nah, selanjutnya kalau semuanya sudah teman-teman, oh yang bawah itu tujuan pinjaman teman-teman silahkan harus isi juga ya. Ini ada yang tambahan modal kerja, ekspansi usaha, pembelian mesin atau peralatan,
traveling, gaya hidup, cicilan, dan lain-lain. Teman-teman silahkan pilih salah satu ya, misalkan yang tambahan modal usaha. Oke, ini teman-teman klik lanjut ya. Nah, kemudian adalah status pekerjaan. Teman-teman silahkan pilih pengusaha ataupun tidak bekerja atau pelajar ya. Teman-teman silahkan, ini contohnya adalah yang bekerja. Nah, kemudian di bawahnya akan muncul ya jumlah karyawannya berapa, area kerjanya, kemudian penghasilan per bulan berapa, kemudian bidang usaha kantornya itu apa ya, kemudian jabatannya juga apa, kemudian pengeluaran per bulan itu teman-teman silahkan estimasi biasanya habis berapa sih. Kalau semuanya sudah diisi, langsung saja klik yakin. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah pengisian nomor rekening. Nomor rekening yang kita isi di sini wajib sama dengan yang kita isi di KTP ya. Pastikan semuanya sama milik kita sendiri, tidak bisa dicairkan ke rekening orang lain ya. Oke, kita masukkan nomor KTP-nya, nama lengkap ya, kemudian nomor akun banknya, kemudian juga nama banknya apa ya, nomor rekening tadi maksudnya ya. Setelah diisi semua, teman-teman klik yakin. Nah, kemudian ada konfirmasi ya. Silahkan pastikan nomor akun bank Anda benar. Nomor akun banknya adalah titik-titik ya. Ini saya tutup jadi nggak kelihatan. Klik yakin setelah memang sudah benar ya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul ke yang tadi depan ya. Sekarang sudah isinya lengkap semua ya. Ada 4 poin itu lengkap semua. Kemudian kita baru sekarang klik yang cek limit. Nah, ternyata seperti ini ya. Tadi munculnya berapa tadi? 10 atau 12 juta ya. Sekarang ternyata saya dapatnya hanya 900.000. Maksimalnya 900.000. Oke, nggak apa-apa lah, kita coba dulu ya. Kita untuk durasi pinjaman pilih yang 4 periode per 28 hari ya. Kemudian untuk cicilan bunganya flat, kemudian untuk rencana pembayaran itu sudah ada ya jadwalnya, ini kita bisa klik aja. Nah, seperti ini ya, ada tanggalnya, kemudian juga ada rupiahnya berapa ya. Nah, ini bunganya waktu itu masih 0,4% sampai dengan 2023 itu 0,4%. Tapi di aturan baru itu 2024 dari OJK itu maksimalnya 0,3%. Nah, kalau masih ada yang di atas 0,3 ya silahkan kembali kita harus melaporkan ya, agar nyaman untuk kita dan pengguna yang lain ya. Oke, ini kita lanjut saja, klik yang mengambil uang. Nah, kemudian di sini masih ada verifikasi wajah. Jadi terakhir ya, ini untuk memastikan bahwa yang mengajukan itu orang yang benar, kemudian juga bukan robot ya. Oke, silakan siapkan wajah terbaiknya di tempat yang terang, tidak bisa di tempat yang redup ataupun gelap ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini teman-teman ikutin perintah ya, ikutin instruksi. Nanti ada misalkan kedip, kemudian tengok kanan, tengok kiri, kemudian nunduk, kemudian buka mulut dan lain-lain. Teman-teman silahkan ikutin agar berhasil ya pengajuannya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada muncul detail pinjaman ya. Kita cek lagi namanya lengkap siapa, banknya apakah sudah betul, kemudian nominal pinjamannya apakah sudah betul, durasi pinjamannya apakah sudah betul ya. Kemudian untuk kupon kenaikan limit ini belum ya, tapi nanti kalau kita pakai itu akan naik limitnya ya, kalau sudah dibayar maksudnya. Kita klik saja langsung pinjam sekarang. Nah, di sini yang terakhir adalah perjanjian pinjaman ya. Di sini akan muncul seperti ini. Teman-teman silahkan baca sampai ke bawah, tapi karena ini ikut OJK harusnya tidak ada pinjaman kontrak yang menjebak ya. Semuanya harusnya tidak boleh merugikan konsumen. Ini langsung saja kita klik konfirmasi. Nah, jadi seperti itu ya cara mengajukan pinjaman di aplikasi UKU. Kalau sudah seperti ini teman-teman silahkan cek berkala ya di rekeningnya, harusnya itu sudah masuk. Tidak memerlukan waktu lama ya, mungkin 10 atau 15 menit itu harusnya sudah masuk ke rekening ya. Intinya maksimal tidak boleh lewat dari 1 kali 24 jam. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam melakukan pinjaman ya. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi kita juga jangan lupa untuk memikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati saat ini justru akan memberatkan kehidupan di hari esok. Semoga tutorial ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.